Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Boleh dipimpin oleh KM? Musta'idzan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dilantunkannya doa, semoga dapat menambah keberkahan untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Amin. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, kalian sudah kenal sama ibu belum? Belum ya. Mau kenalan dari ibu dulu atau dari kalian dulu? Dari ibu. Ibu atau kalian? Dari ibu? Sudah tahu nama ibu? Sudah. Siapa namanya? Yani. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama ibu Yani Mulyani, bisa dipanggil Ibu Yani, Buyan atau Bu Mul, bebas. Ya, sekolah asal ibu mengajar di SMA Sabda Dharma. Riwayat pendidikannya S1 dan PPG Praja di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Ekonomi. Selanjutnya pengalaman mengajarnya mengajar bimbel di ruang guru, MT Ekonomi, terus Brilliant Learning Center atau BLC, guru IPS dan Mulia Bimbel. Selanjutnya mengajar juga di MDT dan juga guru IPS dan ekonomi. Mungkin cukup? Ada yang ingin ditanyakan dari ibu? Cukup? Alamat? Iya, alamatnya ibu di Warung Lobak. Ada yang tahu? Banyak lobak di sana. Di Warung Lobak di Soreang ya, di arah Katapang Soreang. Pokoknya ada Tugu Strawberry, itu punya ibu. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita perkenalan dengan kalian ya. Oke, kita absen dulu. Hadir semua. Ada yang sakit? Ada yang sakit? Oke. Nanti ketika ibu absen, kalian boleh ambil papan nama yang mana nanti ditempelkan di kepala. Yang mana untuk apa? Ibu ingat teh, manfaatnya adalah untuk memudahkan ibu melakukan penilaian. Ketika kalian aktif bertanya, kalian memberikan tanggapan, terus menjawab pertanyaan, nanti ibu bisa lihat nama kalian, oh iya Atar gitu ya. Oke. Siap ya? Silakan ke depan dan tulis nanti menggunakan spidol ya, biar jelas. Tulisannya yang rapi ya, oke? Oke, yang pertama Abdurrahman Al-Mubarak, ada? Oke, yang hijau ya? Yang hijau ya? Silakan. Ada yang pink mau pink? Oke, boleh. Mau biru? Oke. Nama panggilan juga boleh nak? Siapa? Al Mubarak. Boleh. Hadir ya? Oke, Atar Ihsan. Atar mau request juga warnanya Mbak? Nggak apa-apa, warna apa
dipakai poinnya hilang 1. Bintangnya hilang 1. Atas. Oke. Java? Iya. Larissa? Larissa mau warna apa? Mau pilih kayak Almubarak? Bebas? Warna apa? Oke, boleh. Ini nak, masih ada spidolnya. Larissa, Mutia? Sakit. Sakit. Semoga cepat sembuh ya. Takia? Takia ada nak? Ada. Oke. Tasya? Tasya ada? Tasya mau biru mau pink? Zahira? Ini spidolnya. Lucu kan? Iya lucu. Iya, makasih juga ya. Zahira udah? Sania? Iya. Sania. Mau warna apa? Pink. Oke, ini apa? Oke, iya. Kiera? Ada? Maulana Irsyad? Mau biru, mau warna apa nak? Kuning, hijau? Irsyad biru ya? Maulana Faisal? Betul? Maaf, bukan Maulana. Aduh, Muhammad Faisal. Maaf ya. Siapa? Dia. Oh dia. Oh dia kelewat, maaf ya. Dia ini nak. Maaf ya nak. Dia. Ya nak. Zahwa boleh. Berarti yang mana Zahwa teh? Oke, Kiara Zahwa. Sip. Sudah? Ya itu. Tapi tertutup oleh poni. Oke, ganteng. Sip. Ibu izin dulu. Sebentar ya. Mau izin dulu. RSP-nya sebentar boleh? Minta waktunya ya sebentar. Kenapa ketawa? Ya nak? Oh lagi foto. Bapak Ibu untuk SKP sudah dikirim di grup ya. Sudah masuk Bapak Ibu? Oke, kembali lagi. Sudah muncul ya? Oke, semuanya membawa laptop. Ya, boleh dibuka. Ada yang nggak bawa? Bisa ikut ke teman ya. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengetahui perasaan kalian hari ini ya, tapi dengan menggambar emoticon. Nanti kalau misalkan kalian sekarang suasana hatinya sedang senang misalkan, berarti membuat bibirnya lengkung ya, lengkung ke atas. Kalau lagi sedih
kodenya. Silakan dibuka Quizzes. Ada nak? Quizzes. Ya, oke, makasih. Nah, silakan klik Quizzes pakai jet. Oh ya, masih. Nah, terus nanti masukkan kodenya. Ada? Ya, join kode bergabungnya. Masih connect ya? Oke, ditunggu ya. Nanti kita lihat yang sudah gabung berapa peserta. Kalau sudah, bilang ya nak. Atas sudah gabung? Rahman? Oke, Faisal sudah. Faisal, Jahwa, Takia. Ada lagi? 9, 2, 4, 5, 6, 7, 12 ya. Irsyad, oke, kita tunggu ya. Masih loading kan? Baru 5 orang ya. Oke. 7. Nanti kita ya. Oke. Ya, masukkan kode 080597. Oke, bergabung. Ada kodenya? Ada 8 ya. 4 orang lagi, 3 orang lagi ya. Ya, 2 orang lagi. Larissa sudah connect? Belum. Oke, nggak apa-apa. Nanti 2 orang lagi kita tulis di board ya, suasana hatinya, nggak apa-apa. Oke, kita mulai sekarang. Silakan gambar suasana hati kalian hari ini. Boleh? It's okay. Siapa? Siapa lagi mas? Join. Dengan ini kode yang 08. Sudah? Belum.
submit. Kalau sudah tinggal submit ya. Submit. Klik. Oh, sorry. Perhatikan waktunya juga ya. Waktunya 1 menit lagi ya. Berarti ya. Oke. Oke, waktunya 40 detik lagi ya. Go. Submit. Udah 6. Tinggal 5 siswa lagi. Delapan, 3 siswa lagi. 9, 8, 7. Bentar lagi habis waktunya ya. Silakan disabit 6. Oke. Kita lihat. Kita lihat di sini ada yang lagi senang, pipinya merah. Terus ada yang senang banget. Oh, ini gambar lucu ya. Apa ini? Perasaannya maksudnya gimana ini? Lucu banget. Kalau ini sedih, kenapa nak sedih? Senangnya senang sipit matanya. Ini senang, senang, senang. Wow, ini ada tanduknya antara senang sama marah ya. Oke. Oke. Sekarang ibu mau tanya, tadi yang mana yang ada tanduknya? Oke, maksudnya apa? Bersemangat sambil marah? Enggak. Itu suasana hati kamu hari ini. Oke, yang senang tadi mana ada? Ya, kenapa senang? Karena ketemu ibu. Oke. Ya, ibu juga senang bertemu kalian ya. Oke. Ya. Tadi masih ada yang sedih, ada yang murung. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini bersama Bu Yani, nanti di akhir jadi senang ya. Harus ya. Oke. Oke. Selanjutnya, bentar. Oke, selanjutnya, ibu di sini punya gambar yang mana merupakan contoh-contoh dari profesi. Yang pertama ada apa coba? Guru. Yang kedua? Yang ketiga? Polisi. Keempat? Kelima? Apa coba? Akun? Bukan. Keenam? Arsitek. Ketujuh? Kedelapan? Konten kreator. Terus? Branding. Apa itu? Bukan. Bank. Terus? Tukang kubur dan oke, di antara gambar ini kalian tulis di whiteboard karena nggak bisa dilingkari ya. Kalian tulis di whiteboard 1, 2, 3, 4 sampai berapa? 10. Kalau misalkan kalian cocok dengan gambarnya. Tapi kalau misalkan tidak, kalian boleh tulis profesi lainnya yang tidak ada di gambar. Paham? Oke. Di sini ada yang perlu paham? Kalian tulis mana profesi impian kalian. Tinggal tulisnya pakai Romawi ya. Misal kalian mau pilih dokter, berarti dokter nomor berapa? Nomor 2. Berarti di sini tulis suaranya 1. Paham? Tapi kalau misalkan kalian tidak ada di gambar profesi yang kalian impikan, kalian tulis di sini nomor 11. Kalian ingin jadi apa? Profesinya, impiannya apa? Paham? Oke, dimulai dari Makmum. Ini ibu hapus dulu ya.
berapa tak? Profesi lainnya apa tuh? Diplomat. Oke, lanjut, mau ke belakang dulu. Dafa boleh? Dafa apa tuh? Coba kita lihat. Wih, nomor 6 Dafa. Ayo lanjut. Selanjutnya Rohman. Nomor 4. 1, 2, 3, 4. Bagus. Kenapa diketawain? Bagus. Iya, keren. Oke, Faisal apa? Apa ya? Sini ke ibu. Oke, nomor 3. Marisa. Lainnya 12 aja. Oke. Jurnalis, good. Sania. Pariwisata. Tasya. Semua ini lainnya ya. Oke, gak apa-apa. Desain grafis. Oke. Zahira kembalikan. Boleh lihat di tengah. Nambah terus ya, berarti banyak yang lainnya ya. Iya. Mana? SMA. Oke. Psikolog. Oke. Oke, kita simpulkan. Coba kita lihat di sini. Kalian sudah memiliki kesadaran terkait dengan cita-cita impian kalian. Ada yang memilih menjadi guru. Siapa yang ingin jadi guru? Dapat guru apa? Pendidikan apa? Ada mata pelajaran apa aja? Apa? Belum terbayang? Oke, kamu sukanya di bidang apa? Sosiologi. Saya ambil pendidikan sosiologi. Oke. Selanjutnya nomor 3 menjadi polisi. Yang nomor 4 koki, ada 2 orang di sini ya. Terus nomor 8 1, 2, 3, 4, 8 TNI ya. Oke, dan lainnya ini sangat banyak. Diplomat, jurnalis, pariwisata, desain grafis, penerjemah, psikolog, dan solo traveler. Semoga cita-cita yang sudah kalian tuliskan bisa terwujud ya. Nah, gimana sih cara mewujudkannya? Hari ini kita akan belajar bersama Ibu bagaimana caranya kita mempersiapkan dunia kerja di masa depan. Siap? Siap. Oke. Sini Ibu punya pertanyaan pemantik. Berkaitan dengan tenaga kerja, pasti ada kata kerja. Menurut kalian, apakah kerja itu hanya tentang mencari uang atau ada makna lain di baliknya? Ada apa Dafa? Ibadah. Bagus. Ada lagi? Tasya apa? Mencari pengalaman. Oke, selainnya? Ada lagi? Oke, boleh Kak Ridwan. Membangun relasi good. Ada lagi? Ada lagi? Oke, Sania. Problem solving. Ada lagi? Oke, bagus ya, tepukan. Oke, betul. Jadi, makna kerja itu tidak hanya tentang mencari uang, tetapi berkaitan dengan tanggung jawab. Sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 kita diingatkan bahwa setiap pekerjaan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh karena semua pekerjaan itu akan dipertanggungjawabkan
dipertanggungjawabkan di akhirat. Betul, tanggung jawab, ibadah dan lain sebagainya. Bagus ya. Selanjutnya, mengapa di Indonesia masih banyak orang yang menganggur padahal ada banyak lowongan? Kira-kira siapa yang menjawab? Selain yang tadi? Go, dia, malas, Takia, nggak sesuai dengan bidang, bagus, mismatch. Apalagi? Ada lagi? Boleh jawab? Kurangnya keterampilan. Ada lagi? Cukup? Oke, betul ya. Salah satu alasan kenapa masih banyak orang yang menganggur padahal banyak lowongan pekerjaan yang tersedia. Salah satunya tadi ada timbul rasa malas. Karena apa malas itu? Karena upahnya misalkan tidak sesuai, atau tadi mismatch antara keterampilan yang dimiliki dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Terus apalagi tadi? Keterampilan yang rendah, dia nggak mau belajar misalkan, seperti itu ya. Betul. Salah satu yang dimiliki oleh penduduk di Indonesia adalah masalahnya terkait dengan mismatch. Selanjutnya, bagaimana cara kalian mempersiapkan diri agar tidak hanya mencari kerja, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan? Kira-kira ada yang bisa jawab? Apa yang harus kalian persiapkan selain kita itu mencari kerja, tapi menciptakan pekerjaan juga? Ibu beri contoh. Misal, ketika ibu lulus kuliah, itu belum mencari pekerjaan. Gimana caranya untuk ibu bisa bekerja? Membuka les bimbel rumahan misalkan, kayak gitu. Berarti gimana cara kalian mempersiapkan diri agar tidak hanya fokus mencari kerja, tetapi ada saku dua gitu, saku plan A dan plan B. Misalkan plan A, kalian sedang mencari kerja, misalkan tidak mendapatkan, maka ada plan B-nya, yaitu menciptakan pekerjaan. Coba apa? Tadi sudah dikasih komentar sama ibu. Ayo, membangun usaha sendiri. Ada lagi? Bagus. Ada lagi? Apa ya? Mengasah potensi yang kita miliki. Ya, ketahui dulu potensi kita, baru kita asah. Paham? Oke. Nah, selanjutnya, ibu dari tadi kita belajar ada kata tenaga kerja, pekerjaan, mencari lapangan kerja. Kita akan belajar apa sih gitu ya? Nah, tujuan pembelajaran hari ini ibu rancang dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, yang mana modelnya itu problem based learning, dan juga menggunakan teknik talking stick, yang mana murid diharapkan mampu menjelaskan hakikat, jenis-jenis masalah dan upaya bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja secara aktif, disiplin, kerjasama, bertanggung jawab, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreatif. Ketinggalan satu lagi modelnya menggunakan model simulasi. Gitu ya. Metodenya menggunakan metode simulasi. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pendapatan nasional, betul? Oke, apa sih hubungannya materi hari ini dengan materi sebelumnya? Oke, hubungannya adalah peran tenaga kerja itu sebagai salah satu faktor produksi yang akan mempengaruhi pendapatan nasional. Jadi, semakin berkualitas tenaga kerja tersebut, maka akan meningkatkan tingkat produksi, yang mana akan menyumbang pendapatan nasional. Jadi yang dicari itu bukan kuantitas dari
Bu Yani. Berarti jangan ikutin selain kata Bu Yani. Misalkan kata Bu Lida, pegang kepala, mau diikutin nggak? Enggak, karena clue-nya adalah ikutin kata Bu Yani. Siap? Kata Bu Yani tepuk 1, tepuk 2. Oke, konsentrasi semua. Kata Bu Yani tepuk 1, kata Bu Yani tepuk 2, tepuk 3. Bagus sekali. Kata Bu Yani pegang kepala. Kata Bu Yani pegang pundak. Kata Bu Yani pegang pundak teman. Kata Bu Yani bilang, "Hai temanku." Hai temanku. Kata Bu Yani, konsentrasi ya hari ini. Konsentrasi ya hari ini. Ikutin pembelajaran Bu Yani. Aku bagus. Kata Bu Yani, ikutin pembelajaran Bu Yani. Ikuti pembelajaran Bu Yani. Oke, lepaskan. Oke, duduk. Siapa tadi yang pegang? Ada? Duduk. Oke, good. Lanjut ya. Oke. Kata Bu Yani tidak boleh ketawa. Sip. Kata Bu Yani, lepaskan tangannya. Oke, peluk dirinya. Ada yang meluk enggak? Oke. Kata Bu Yani, peluk. Oke. Halo diriku. Oke. Siapa tadi? Oke. Kata Bu Yani, halo diriku. Halo diriku. Hari ini kita fokus ya. Kata Bu Yani, hari ini kita fokus ya. Hari ini kita fokus ya. Kata Bu Yani, nggak boleh ngobrol. Nggak boleh ngobrol. Kok diikutin kata Bu Yani? Kata Bu Yani nggak boleh ngobrol. Nggak boleh ngobrol. Oke, oke. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, siapa yang gerak tadi? Boleh duduk. Oke. Kata Bu Yani pegang kepala. Kata Bu Yani pegang pundak teman. Oke. Kata Bu Yani angkat tangannya. Lambaikan. Oke, duduk. Oke. Kata Bu Yani angkat 2 tangan. Oke, kata Bu Yani tepuk tangan. Oke, tepuk 2 kali. Oke, kata Bu Yani tepuk 3 kali. Oke, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Oke, bagus banget konsentrasinya ya. Oke, kata Bu Yani bilang semangat. Semangat. Pagi, pagi, pagi. Assalamualaikum. Harus dijawab loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, kata Bu Yani angkat tangan, lambaikan. Kata Bu Yani turunkan. Oke, silahkan duduk. Oke, masih kuat berdiri? Oke, bagus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sangat konsentrasi ya. Boleh silahkan duduk. Kata Bu Yani tepuk tangan. Tepuk tangan yang lebih meriah. Ayo dong. Oke. Kata Bu Yani semangat ekonomi. Semangat ekonomi. Oke. Boleh silahkan duduk. Iya, boleh duduk. Oke. Ice breaking kita akhiri, boleh silakan duduk. Oke, bagus ya. Tenang semuanya. Bagus ya, konsentrasinya sangat bagus, keren. Apresiasi dari ibu hari ini. Nah, teman-teman, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita melakukan dulu pretest berkaitan dengan materi hari ini tentang ketenagakerjaan. Silahkan dibuka yang tadi masih kuisis. Ibu akan bagikan kodenya. Oke, sebentar ya nak. Ya. Oke, silakan kuis pretestnya itu hanya 5 soal. Silakan diisi sesuai dengan kemampuan yang kalian pahami. Oke, silakan gabung.
37207. 37207. Oke. Ya, hanya 5 soal saja. Baru 3. Ada lagi? Oke, 5. Kita jumlah 12 ya. 6 lagi. Ya, sip. 9, 3 lagi. Go. Sip, 2 lagi nak. Oke, sambil menunggu pretest ini dilakukan yaitu untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum mendapatkan materi hari ini dari ibu ya. Jadi silahkan tidak mencontek ya, sesuai dengan kemampuan kalian saja. 2 orang lagi ada? Oke, lagi join. Sip. Larissa sama siapa yang belum? Udah? Oke, 11. 1 orang lagi siapa nak? Berdua. Oh, berdua. Oke. Gak apa-apa. Kita mulai ya. Silakan. Ada yang join 12 nak? Oke, ada 6 yang menjawab B, 3 yang menjawab A. Oke, lanjut. Soal 2. Berikut ini yang termasuk tenaga kerja terdidik adalah oh iya, Tivo ya, maaf ya. Dokter. Kayaknya lagi ngantuk ibunya. Maaf ya. Oke. Dokter dan akuntan ya. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Seorang yang berhenti bekerja karena ingin mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan keahliannya disebut ragam ya. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Masalah utama ketenaga kerjaan di Indonesia adalah masalah utama. Oke. Ya. 11. Terakhir ya. Pretest terakhir. Soal nomor 5. Salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi pengangguran di kalangan muda adalah
lihat hasilnya. Apakah sudah ada? Oke, di sini yang soal nomor 5 itu semua menjawab benar ya. Oke, tepuk tangan. Berarti yang banyak belum paham itu terkait dengan soal nomor 3 ya. Masih ingat tadi soal nomor 3 apa? Oh iya, yang pengangguran ya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Semoga dengan belajar hari ini kemampuan yang awalnya tadi belum bisa menjadi bisa ya. Oke, di sini silakan disimak baik-baik. Ibu ada berita berkaitan dengan proyeksi IMF yang mana terbukti bahwa pengangguran itu meningkat dibanding 2024. Silakan ditulis inti masalah utama yang ada di berita ini. Ada suaranya keluar nggak? Suaranya ada? Nggak keluar ya? Yang sebanyak 7,2 juta orang meskipun tidak pengangguran terbuka orang. Badan Pusat Statistik merilis data terbaru atau pengangguran di Indonesia Februari 2025 naik 83 ribu orang menjadi 7,28 juta orang. Meningkat 1,11% dibandingkan Februari 2024 yang sebanyak 7,2 juta orang meskipun tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,76%. Dari angkatan kerja tersebut, tidak semua terserap di pasar kerja, sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang. Dan dibandingkan dengan Februari 2024 per Februari 2025, jumlah orang yang menganggur meningkat sebanyak sekitar 0,08 juta orang atau sekitar 83 ribu orang yang naik kira-kira 1,11%. Menteri Ketenagakerjaan Yasir menyadari kondisi kenaikan angka pengangguran tersebut. Ia mencatat tingkat pengangguran tertinggi berasal dari usia 19 tahun sampai 24 tahun yang kebanyakan merupakan lulusan SMK dibandingkan lulusan lainnya. Menurutnya, kondisi ini dilatar belakangi oleh mismatch dan siswa dengan jurusan yang diambil. Menteri Yasir akan membandingkan angka pengangguran dengan kesempatan kerja yang tersedia. Data Ketenagakerjaan dalam survei Angkatan Kerja Nasional oleh BPS akan menjadi dasar pemerintah untuk pengambilan kebijakan ke depan. Pelatihan kita itu harus menjawab realitas saat ini. Yang pertama adalah tingkat pengangguran tertinggi pada usia 19-24 tahun. Realitas kedua, lulusan SMK memiliki proporsi pengangguran terbesar dibandingkan lulusan yang lain proporsi. Dan yang ketiga, mismatch itu juga ternyata dilihat jurusan yang ada saat ini itu juga kalau kita lihat kenapa mismatch-nya cukup besar, berarti ada sesuatu yang berumpak dengan kurikulum. Laporan BPS yang membuktikan tabel laporan World Economic Outlook edisi April 2025 yang dibuat IMF, di mana tertulis angka pengangguran Indonesia tahun 2025 meningkat dari 4,9% menjadi 5% dan akan naik lagi menjadi 5,1% di tahun 2026. Indonesia Strategic and Economics Action Institution menilai jumlah pengangguran di Indonesia meningkat sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sejalan dengan bertambah pertumbuhan ekonomi, Indonesia menjadi 4,87% di awal tahun 2025. Akibat ancaman ekonomi global, ditambah efisiensi anggaran belanja pemerintah. Selain itu, tingkat pengangguran Indonesia yang tertera setara dengan China dan India menurutnya dikarenakan IMF menggolongkan Indonesia sebagai middle income countries. Sedangkan BPS menggunakan tingkat minimum pendapatan Indonesia sebagai lower income countries. Jadi jalan satu-satunya adalah bagaimana caranya meningkatkan ekonomi sampai level optimum yang kira-kira 10%. Tapi kalau Prabowo menjadi 8% dan dia bisa memenuhi itu
tindak lanjut pemerintah untuk menyelamatkan jumlah pengangguran ini tidak sampai jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Apakah dengan melonggarkan belanja negara yang selama ini diserap oleh program makan bergizi gratis, atau tindakan lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8%? Desi Arifana, Nabil Haris. Oke, dari berita yang sudah kalian perhatikan, apa yang kalian dapatkan? Oke, Tasya. Ya, penganggurannya naik 1,11%. Ada lagi? Oke, Sanya. Oke, banyaknya pengangguran tahun ini dari lulusan SMK. Ada lagi? Oke, dia. Oke, jumlah penganggurannya 7,28 juta orang. Laki-laki, Dava? Usianya 19 sampai 24 tahun. Ada lagi? Oke, Faisal? Banyaknya karena tidak sesuai dengan keterampilan atau mismatch. Ya, mismatch. Larissa? Oke, Indonesia dijuluki sebagai lower income countries. Oke, tepuk tangan buat Indonesia. Bagus ya. Jadi semuanya kalian menyimak apa isi dari berita yang sudah ditayangkan berkaitan dengan masalah pengangguran yang ada di Indonesia pada bulan Februari tahun 2025 yang mana meningkat angka penganggurannya dibandingkan tahun 2024. Dikarenakan apa? Dikarenakan tadi mismatch, sehingga dijuluki sebagai lower income countries. Selanjutnya tadi apa? Meningkatnya berapa persen? 1,11%. Oke. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini yaitu berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kita akan membahas berkaitan dengan hakikat, jenis-jenis masalah dan upaya. Sudah dijelaskan pertemuan sebelumnya belum? Sudah belum? Sudah? Sudah. Kita konfirmasi aja, oke? Oke, berkaitan dengan hakikat berarti berbicara tentang ketenagakerjaan yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 bahwa ketenagakerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja, yang mana berkaitan dengan tenaga kerja, angkatan kerja dan kesempatan kerja. Kalau tenaga kerja apa nak? Dia orang yang melakukan pekerjaan sehingga membuat apa? Produksi barang atau jasa. Kalau angkatan kerja jumlah penduduk usia produktif berapa tahun? 15 tahun ke atas atau 64 tahun. Kalau kesempatan kerja lowongan pekerjaan. Selanjutnya jenis-jenis yang tadi ada di pretest bahwa jenis-jenis terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya dan keahliannya. Ada tenaga kerja rohaniah dan tenaga kerja jasmaniah. Itu berdasarkan sifat kerjanya. Kalau rohaniah mengandalkan ide, gagasan, contohnya apa coba? Apa? Sutradara, direktur, seniman, apalagi? Apa? Desainer. Kalau jasmaniah mengandalkan fisiknya, contoh sapu jalan, tukang sapu jalan, apalagi? Atlet, apalagi? Kuli, ya. Nah, kalau berdasarkan keahliannya ada tenaga kerja terdidik, terlatih dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau yang terdidik berarti dia mendapatkan pekerjaan itu harus melewati pelatihan dan pendidikan. Contohnya guru, dokter, dosen, insinyur masuk gak? Oke, kalau yang terlatih, contohnya apa? Dia untuk mendapatkan pekerjaan tersebut harus melakukan atau melalui pelatihan. Apa? Contohnya supir, misalkan harus ada pelatihan
Penjahit terampil gak? Iya. Selanjutnya yang tidak terdidik dan tidak terlatih, dia itu mendapatkan pekerjaan tanpa melalui pelatihan dan pendidikan. Apa coba? Petani, apalagi tukang bangunan, apalagi nelayan, apalagi OB. Ya bagus ya, sudah paham berarti. Nah, munculnya masalah dari ketenagakerjaan ada 5 masalah. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, dan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Seperti halnya adalah upah. Jadi upahnya itu tidak sesuai dengan apa? Dengan kebutuhan, sehingga pekerja itu tidak sejahtera. Selanjutnya apa yang harus dilakukan ya? Dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan individu. Langsung saja ya. Oke, yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendirikan berbagai pusat pelatihan kerja yang bertujuan melatih tenaga kerja agar terampil, berinisiatif dan kreatif, yang mana dibarengi dengan peningkatan mutu sekolah kejuruan. Yang mana tadi diberitanya bahwa ada mismatch, padahal itu apa? Jurusan SMK ya, padahal lulusan SMK, yang mana biasanya SMK itu dipersiapkan untuk dunia kerja, tetapi kenapa pengangguran itu banyaknya lulusan SMK? Maka upaya dari pemerintah harus meningkatkan mutu dari pendidikan atau sekolah kejuruan. Terus transmigrasi dan keluarga berencana. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pihak swasta? Yaitu berkolaborasi dengan sekolah atau kampus yang mana menyediakan kesempatan bagi siswa dan mahasiswa untuk kerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan, yang mana tujuannya untuk mempersiapkan siswa dan mahasiswa itu dengan berbagai kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi tidak hanya sekedar teori yang didapatkan di kuliah atau sekolah saja. Jadi ada tempatnya untuk berlatih untuk menghadapi dunia kerja. Terus apa yang harus dilakukan oleh individu? Yaitu tadi membekali dirinya dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mencari kerja secara umum. Misal keterampilan komputer, apalagi berbahasa asing, atau minimal kita punya 2 bahasa atau memiliki kemampuan 2 bahasa Indonesia dan apa misalkan gitu ya. Terus selanjutnya keahlian khusus dan menanamkan jiwa wirausaha. Yang tadi kita harus punya 2 plan. Plan pertama kita mencari kerja, plan kedua kita menciptakan pekerjaan. Oke, good. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Berarti sudah paham? Oke, kalau sudah paham ibu yang mau bertanya. Oke, contoh dari jenis tenaga kerja terdidik. Guru tidak terdidik? Tidak terdidik, tidak terlatih. Maaf, tidak terdidik dan tidak terlatih apa? Petani. Terlatih supir. Oke. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah tadi apa? Apa ya? Saya katanya paham, saya apa? Ya, membekali yang ada di slide ya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Di sini tolong dipahami. Yang pertama kita membuat tempat duduk letter U. Sudah letter U belum? Belum. Ya nggak apa-apa, gini juga nggak apa-apa. Yang penting tengahnya kosong ya. Oke, buat kelompok dengan masing-masing murid mengambil. Biasanya kalau ibu membuat kelompok menggunakan tim spinner atau menghitung 1, 2, 1, 2, 1, 2, sekarang ibu punya pembagian kelompok yang berbeda. Ibu punya potongan kertas. Potongan kertas ini akan dijadikan kalian hubungkan potongan kertas yang kalian miliki. Satu orang dapat potongan kertas. Nanti cari temannya. Nah itu
Nah, selanjutnya setiap kelompok duduk di tengah-tengah. Kalau misalkan ini bisa berkeliling aja di sini ya, menyesuaikan. Selanjutnya guru ibu akan bagikan kartu pencari kerja dengan menggunakan data fiktif. Contoh, namanya Larissa, tapi ibu akan berikan data kartu pencari kerjanya yang fiktif. Berarti kalau fiktif tidak sesuai sama Larissa ya. Di sini ada nama, pendidikan, sikap atau karakter dan keterampilan yang dimiliki. Ini fiktif ya. Kalaupun kalian tidak mendapatkan pekerjaan, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi bagaimana rasanya gitu ya. Nah, di sini kalian nanti dapat satu kartu pencari kerja setiap orangnya, tetapi ada juga yang mendapatkan kartu lowongan kerja, yaitu ini totalnya. Jadi nanti di setiap kelompok ada yang mendapatkan kartu pencari kerja dan kartu lowongan kerja. Jadi nggak semuanya pencari kerja, nggak semuanya lowongan kerja gitu ya. Jadi ada yang sebagai HRD dan ada yang pencari kerja, paham? Oke, selanjutnya kalian melakukan simulasi setiap kalian melakukan simulasi bergerak layaknya pasar tenaga kerja, ya, saling mencari kecocokan. Contoh, tadi Larissa mendapatkan data fiktifnya itu pendidikannya SMK Administrasi. Cari yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada, sesuai tidak. Terus selanjutnya dilihat juga sikap dan karakter, misalkan perfeksionis, keterampilannya Microsoft Word dan data entry cocok enggak sama lowongan pekerjaan yang ada, paham? Oke. Nah, setelah mencari kecocokan, kalian melakukan wawancara. Ibu sudah siapkan pertanyaan secara umum, tetapi apabila ada yang ditanyakan ingin lebih jelas, kalian boleh improve aja ya. Oke. Selanjutnya, setelah melakukan interview, nanti kan HRD itu menyatakan kalian diterima. Kalau diterima kenapa? Ingat-ingat alasannya. Kalau ditolak kenapa? Ingat-ingat alasannya, paham? Setelah itu nanti ibu akan sediakan ini lembar simulasi. Jadi ini rangkumannya. Misalkan tadi nama fiktifnya Rapi Maulana, latar belakang pendidikannya misalkan SMK. Terus perusahaan yang dilamarnya perusahaan apa? Terus hasilnya diterima atau ditolak? Kalau diterima kenapa? Kalau ditolak kenapa? Paham? Nah, setelah itu, setelah kalian mengisi, kembali ke kelompoknya masing-masing untuk merembukkan, berdiskusi temuan-temuan masalah yang sudah ada di simulasi. Paham? Nah, misal nih masalahnya kalian tadi ditolak karena mismatch tadi. Sok kumpulin di kelompok, diskusikan dan menjawab pertanyaan. Paham? Ada yang bertanyakan dulu? Ada yang bertanyakan dulu? Sebelum ibu lanjut? Cukup? Ada yang bertanyakan? Kenapa Sania? Cukup? Oke. Nah, apabila murid mendapatkan pekerjaan berarti dianggap tenaga kerja terserap. Dan apabila murid tidak mendapatkan pekerjaan, maka masuk ke dalam kategori pengangguran berdasarkan data fiktif. Nah, selanjutnya jika sudah selesai simulasi, maka kembali ke tempat kelompoknya masing-masing. Paham ya? Oke. Siap? Oke. Silakan untuk perempuan dulu untuk mengambil potongan kertas untuk dibagi kelompok. Ayo semuanya jalan. Ayo. Apa baru ditulis? Nah, itu satu. Ya. Silakan cari temannya. Ya, HRD udah laki-laki buat potongan kertas ini
Domba sapi. Ya. Oke, di sini. Udah satu kelompok? Sudah match? Udah? Oke, jika sudah satu kelompok, itu akan bagikan kelompok apa ini? Oke, silakan pegang. Ya, berarti kalian jadi HRD, kalian jadi pencari kerja. Siap? Oke. Ini gambar apa? Beruang. Beruangnya tutup buka. Beruang gitu. Ada satu yang nggak masuk ya? Oke, sudah? Laki-laki, tinggal laki-laki. Kalian dua ya. Ya, HRD teh lowongan pekerjaannya. Oke, silakan dengarkan. Oke, HRD di sini dua. Oke, HRD di sini dua. Sini satu lagi nak. Oke, bentar kita pecah aja ya. Di sini HRD satu, coba perempuan, di sini dua, ini yang ketiga. Mana satu lagi? Yang ketiga. Bentar, jangan bicara bentar. Sini satu. Gak bisa nanya ke ibu, kamu harus resapi data fiktifnya. Ya, pencari kerja tolong resapi apa saja yang kalian miliki, datanya dari mulai nama sampai ke keterampilan yang dimiliki. Nanti cari lowongan pekerjaan yang ada di depan ya. Laki-laki, perempuan ya. Silakan kita mulai hitungan 1, 2, 3, go. Kamu apa?
Yang sudah boleh silakan duduk. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat alasan kenapa diterima atau ditolak. Yang udah mana?
Yang 4 poin tadi ya. Yang 4 poin tadi ya. Boleh ditulis pakai S. Siap? Bisa ya. Jadi jangan lupa. Aku ya. Sulit ya. Udah soal nomor berapa? Jadi ini kalimatnya tinggal kamu situasi pada saat apa? Ya, misal ini teh kelompok kami berperan sebagai pencari kerja dan HRD. Nah, kami mengalami simulasi ketika apa? Misalkan perbedaan antara keterampilan dengan lowongan kerja sehingga saya ditolak atau tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, gitu. Masalah utama yang kalian hadapi tadi apa? Atau semuanya keterima? Ada masalah kan? Nah, itu jelaskan masalah utamanya. Dua, kelompok sapi gimana? Go, go, go. Oke, waktunya 3 menit lagi ya. Dipercepat ya. Oke, udah nomor 3. Go. Tapi udah nomor berapa? 2. Oke, go. 2 soal lagi ya. Satu menit terakhir. Itu terus. Sambil menunggu ibu mau spin up
Ya apa? Sedikit lagi. Oke, kita mulai. Kelompok 1 itu kelompok sapi, kelompok 2 kelompok panda, kelompok 3 kelompok beruang. 1, 2, 3. Presentasi yang pertama oleh kelompok 1 sapi. Sapi persiapkan ya. Oke, sip. Oke. Presentasi kedua kelompok siapa ya? Kelompok dua tadi apa? Panda. Ya, kelompok panda kedua ya. Terakhir kelompok beruang. Oke, sapi siap sapi. Kelompok sapi siap. Simpulan. Improve aja. Go. Udah kan itu udah ditulis kan? Oke. Silakan fokus untuk memperhatikan yang presentasi. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan terkait dengan simulasi dan yang sebagainya. Silakan fokus dulu nak. Nanti kita kerjakan ya. Silakan kelompok sapi. Ya, sebelum itu Ibu mengundang Bu Lida, guru bahasa Indonesia untuk menilai proses jalannya presentasi. Silakan Bu, mangga. Terima kasih. Iya. Mangga nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sapi Musin Jawa Timur. Ini jargon dulu ya sebelumnya. Iya, boleh. Jargonnya gimana? Sapi Musin Jawa Timur. One meal, one power, more. Go. Sebelum masuk ke yang pertama itu ada pengalaman simulasi. Ceritakan pengalaman kelompok kalian selama simulasi pasar tenaga kerja. Terus pertama ada 3 pencari pekerja, di mana 1 diterima dan 2-nya ditolak. Lanjut ke soal kedua. Masalah utama kenapa ada yang ditolak. Masalah utamanya itu adanya mismatch atau tidak sesuai dengan keterampilan. Dan juga ada kurangnya skill berkomunikasi dengan ARD-nya. Jika ada solusi diberikan sampai ide atau strategi yang kelompok kalian rumuskan untuk masalah tersebut dan merekomendasikan strategi kerja yang sesuai dengan latar belakang. Jadi kesimpulannya nilai yang bisa diambil yaitu lebih mempersiapkan diri dan skill sebelum melakukan lamaran kerja. Berharap ya.
kasih W, kasih O, kasih W, wow, 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 keren. Selanjutnya kelompok panda. Dipercepat ya presentasinya untuk mempresentasikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari lomba kerja peserta didik yang tadi kami sedang kerjakan. Nah, sebelumnya kita bakal jargon dulu. Saya pada 1, saya pada 2, saya pada 3, saya pada 4. Kami pada imun. Kang Sipi. Sapi. Yang pertama ada bahan untuk presentasi, itu pengalaman simulasi. Nah, di sini adanya adanya pembukaan lowongan kerja dari HRD, dari pencarian pekerjaan, ada yang ditolak dan ada yang diterima. Kemudian ada masalah utama yang dihadapi itu adanya pencarian pekerjaan yang ditolak karena tidak sesuai dengan kemampuan. Kami menyarankan untuk memberikan solusi yaitu mencari pekerjaan, cari lowongan kerja dengan bijak agar sesuai dengan kemampuan. Jadi kesimpulannya pentingnya mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan juga latar belakang agar bisa optimal dalam bekerja. Kita juga jadi mengetahui bagaimana berada di posisi pencari kerja dan membuka lowongan kerja. Sekian dari presentasi kami, ada yang mau ditanyakan? Ada Tidak ada. tidak ada. Oke, cukup sekian presentasi dari kami, tapi kami punya sedikit jargon tambahan lagi. Kami bukan Google, tapi kami solusi. Kami bukan novel, tapi jadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok kedua. Panda. Panda beruang. Beruang. Beruang apa? Digulung dikunya. Cakepnya kan? Digulung dikunya. Assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita tadi setelah kita melakukan simulasi mencari pekerjaan. Kita dari kelompok beruang yang beranggotakan Takia, Jahwa, dan Larissa. Tapi kita jaga dulu gak sih? Boleh ya? Yuk, 1, 2, 3. Hari ini berjuang. Boleh. Kelompok beruang. Hari ini berjuang, besok beruang. Allahu Akbar. Jadi langsung aja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu menceritakan pengalaman simulasi. Jadi, selama melakukan simulasi, ada yang berperan sebagai pencari pekerjaan dan HRD. Situasi yang kami alami adalah untuk sebagai pencari kerja, mereka mengalami situasi sulit dan menegangkan karena wawancara. Terus bagi HRD, dia merasa kasihan karena ada yang ditolak, tapi juga
ada kesulitan saat pada wawancara. Solusi yang diberikan, kami menyarankan untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai bagi para pencari kerja yang tertolak, dan bagi yang keterima berarti harus bisa bertanggung jawab atas pekerjaan yang dimilikinya supaya bisa menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Lalu kesimpulannya, ketika mencari pekerjaan mencari pekerjaan itu tidak mudah dan harus mempersiapkan dari awal. Lalu harus memilih studi yang sesuai dengan cita-cita. Ya, sekian ini hasil diskusi kami secara 5 menit secara otodidak ya. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusinya, yang mana masing-masing pasti punya kendala, punya masalah ya, sehingga dirembukan di dalam kelompoknya. Tapi tadi ada yang beruang tidak punya masalah, yakin? Ada Bu, kesulitan pada wawancara. Kesulitan pada wawancara, tetapi tidak ada masalah dalam diterima atau ditolak ya. Oke. Nah, kita simpulkan hasil dari presentasi ketiga kelompok. Coba ada yang bisa memberikan kesimpulan? Apa yang didapat dari presentasi ketiga kelompok tersebut? Ada? Komitmen di awal, siapa yang berani menjawab pertanyaan, beri tanggapan, Ibu akan berikan bintang. Bintang itu ada 5 poin, nanti kita konversi ke dalam nilai akhir. Go? Ada? Boleh Larissa. Kesimpulan dari hasil presentasi ketiga kelompok tersebut adalah rata-rata penyelesaian masalah untuk ditolaknya suatu pekerjaan itu adalah mencari pekerjaan yang sesuai dengan potensi kita. Jadi harus menunjukkan kita mengambil studi apa untuk cita-cita kita. Oke, bagus Larissa. Tepuk tangan buat Larissa. Boleh kasih wow juga? Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Wow, wow, keren. Bagus ya. Oke, cukup ya dari satu kesimpulan. Kita simpulkan jadi dari kesimpulan presentasi dan simulasi tersebut kita bisa mengetahui bagaimana rasanya kita mencari pekerjaan dan bagaimana rasanya kita menjadi HRD. Terus bagaimana rasanya kita ditolak dan diterima, betul? Betul. Oke, silakan dibuka kembali laptopnya. Kita melaksanakan post test. Karena tadi ada pre-test, sekarang kita post test. Ada 10 soal. Oh iya, maaf. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih Bu Lida. Oke, kita menggunakan Jeb Quiz. Ya, bukan quiz lagi ya, tapi Jeb Quiz. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Ada, silakan tulis Jeb Quiz.
56. Nah, ada yang masuk cetak. Siapa ya cetak? Oke, Atar udah masuk. Coba kalau Atar betul loncat-loncat, Atar bisa? Atau ke kanan ke kiri? Atar loncat tadi bisa. Oke, berarti betul Atar ya. Jakai. Boleh kalian rename ya, di paling pojok ada profil. Boleh kalian rename namanya sesuai dengan nama panggilan kalian atau yang ada di papan nama. Biasanya 873856. Oh ini. Udah ada yang masuk 4. Nah, sip. 3, kamu salah. 3-nya di sini. 3856. 873856. 87 coba yang masuk 87 3 tidak ada suaranya, bisa dikali 56. Bisa masuk gak? Kodenya itu ada di papan tulis nak. Dulu kalau salah, kok bisa ya? Yang lain bisa masuk? Bisa. Kodenya yang di board? Coba ulangi lagi nak. Di refresh aja. Quiz ada? Oh iya boleh. Diganti boleh. Kok bisa salah ya? 873856. Salah? Kalau linknya ibu kirim, ke siapa yang ada? Delapan tujuh tiga 856. Sudah? Gak apa-apa? Bisa? Oke. Yang lain bisa? Oke, kita mulai ya. 9, 3 orang lagi.
muncul belum? Oke. Nah, soal pertama. Oke, 5 yang menjawab. 6 7 Bisa keluar. 11 Benar gak? Ada yang benar? Nah, Ya, Pak. Oke, jawabannya tenaga kerja. Oke, udah? Ada soal kedua? Oh, kenapa? Gak muncul? standar. Bentar. Kayaknya ada kesalahan deh. Maaf. Kita buat 10 soal. Sebentar ya. Maaf ya, sebentar. Nah, mohon maaf ya, ada kendala teknis. Untuk yang soal pertama, peringkat yang pertama itu udah madep ya. Selanjutnya, ibu akan tanya jawab ya, berkaitan dengan postesnya. Mohon maaf sekali. Bentar. Oke, silakan balik keluar dari job quiznya. Maaf banget, ada kendala teknis. Oke, untuk soal kedua langsung dijawab aja di kertas ya. Soal kedua, maaf ya. Soal kedua, tenaga kerja udah siap? Tenaga kerja yang sedang bekerja atau aktif mencari kerja disebut A. Penduduk usia kerja, B. Bukan angkatan kerja, C. Angkatan kerja, D. Kesempatan kerja. Silakan tulis optionnya aja. Ya, optionnya aja A, B, C atau D aja. Ulangi, tenaga kerja yang sedang bekerja atau aktif mencari kerja disebut A. Penduduk usia kerja, B. Bukan angkatan kerja, C. Angkatan kerja, dan D. Kesempatan kerja. Postesnya sama 5 soal ya, sama seperti pretest. Sudah? Oke, nomor 3. Seorang lulusan SMA bekerja sebagai buruh pabrik. Berdasarkan jenis tenaga kerja, ia termasuk A. Terdidik, B. Terlatih, C. Tidak terdidik, dan D. Profesional. Seorang lulusan SMA bekerja sebagai buruh pabrik. Berdasarkan jenis tenaga kerja, ia termasuk A. Terdidik, B. Terlatih, C. Tidak terdidik, dan D. Profesional. Nomor 4. Masalah ketenagakerjaan yang terjadi jika keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Disebut pengangguran friksional, 2 mismatch, 3 overemployment atau tenaga kerja penuh, defisit tenaga kerja. Yang D. Masalah ketenagakerjaan ya terjadi pada keterampilan tenaga kerja tidak sesuai. A. Pengangguran friksional, B. Mismatch, C. Overemployment, D. Defisit tenaga kerja. Sudah? Oke, terakhir, proses terakhir. Dalam simulasi, jika jumlah pencari kerja lebih banyak daripada lowongan kerja, maka yang terjadi adalah A. Semua pencari kerja terserap,
B. Tidak ada pengangguran. C. Terjadi pengangguran. D. Pekerjaan tidak selesai. Kira-kira apa? Boleh. Nomor 5 ya. Dalam simulasi, jika jumlah pencari kerja lebih banyak daripada lowongan kerja, maka yang terjadi adalah A. Semua pencari kerja terserap. B. Tidak ada pengangguran. C. Terjadi pengangguran. Dan D. Pekerjaan tidak selesai. Udah ya? Oke. Proses nanti dikumpulkan dan dicek oleh ibu. Oke, selanjutnya setelah proses kita sudah di akhir pembelajaran ya. Oke, ibu akan berikan oleh-oleh berupa rencana tindak lanjut yang harus kalian lakukan di rumah atau di kobong ya. Oke, yaitu setiap murid diminta untuk membuat CV. Tahu CV? Kurikulum vitae atau apa? Daftar riwayat hidup ya. Nah, CV tersebut dibuat menarik dan rinci, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya dan akan dinilai oleh Bu Lida ya. Nah, oke, kita lakukan refleksi. Tadi teknik talking stick-nya belum ada ya. Kita coba satu kali aja. Ini individu. Kita nyanyi balonku ada 5. Ketika siapa yang pegang stick ini dia yang akan menjawab pertanyaan refleksi. Siap? Laki-laki ke laki-laki, nanti ibu sambung ke perempuannya. Oke, 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Apa yang kamu pelajari dan dapatkan dari diskusi dan simulasi pasar tenaga kerja yang telah dilakukan? Solusi dari masalah Mismatch, itu aja. Ada lagi? Pembelajaran berharga, pengalaman bagaimana cara mencari kerja. Oke, pertanyaan kedua, mau pakai talking stick lagi? Cukup? Oke. Apa keterampilan yang kamu siapkan agar bisa bersaing di dunia kerja? Cuma aja langsung. Apa keterampilan yang kamu siapkan agar bersaing di dunia kerja? Mempersiapkan bersaing di dunia kerja. Apa yang kamu siapkan? Iya, boleh. Tadi ya. Apa? Keterampilan lain, memiliki lebih dari satu bahasa. Oke, good. Oke, selanjutnya, bagaimana perasaan kamu saat mendapatkan atau tidak mendapatkan pekerjaan dalam simulasi? Ada yang mau bercerita? Yang tadi deh, yang ditolak dan diterima. Satu ditolak dan satu diterima. Yang kamu ditolak? Kenapa? Gimana perasaannya? Coba ceritakan ke ibu. Kecewa. Kalau yang diterima? Alhamdulillah. Senang enggak? Oke, terakhir, beri rating pembelajaran hari ini. 10. Dari berapa? 10 dari 100.
dan pahala